duduk bersama orang-orang yang suka minum khamr. Ketika orang ini dalam keadaan sekarat, kemudian dia ditalkinkan 2 kalimat syahadat, maka kemudian dia mengatakan isyrab wasqini, isyrab wasqini. Ayo minum, ayo tuangkan saya. Ayo minum, tuangkan saya, sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian dia mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat 12 Rajab 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Abu Abdullah Al-Imam Al-Hafidh Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Zahabi rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillahu iyyakum. Masih kita di dalam Al-Kabiratul Ishrun, dosa besar yang ke-20, Al-Qimar, yaitu berjudi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang An-Nard wasyatranji. An-nard artinya adalah dadu, asyatranj adalah catur. Dan kita sampai kepada perkataan wad dalilu ala tahrimihi ala al-qawlain al-aktsarain fi qawlihi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir ila qawlihi wa an tastaqsimu bil azlam. Qala Sufyan wa Waqi' ibn al-Jarrah hiya as-satranji, wa qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu asy-syatranju maisir al-aajim, wa marra radhiyallahu anhu ala qaumin yal'abuna biha faqala hadha ma hadhihi at-tamathil allati antum laha 'akifun la an yamussa ahadukum jamran hatta yadfa khairun lahu min an yamsasha. Thumma qala
wallahi li ghairi hadha khalaqtum aw khuliqtum. Wa qala aidan radhiyallahu anhu sahibu syatranj akdzabun nas yaqulu ahaduhum qataltu wa ma qatala wa ma mata wa ma mata. Qala Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an la yal'abu bisyatranj illa khati'. Wa qila li Ishaq ibni Rahawai atara fil la'bi bisyatranj ba's. فقال البأس كله فيه فقيل له إن أهل الثغور يلعبون بها لأجل الحرب فقال هو فجور. وسئل محمد بن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل. Pada pertemuan ini penulis mengatakan dalil akan haramnya bermain catur atas pendapat kebanyakan para ulama, yaitu di dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya diharamkan atas kalian bangkai, darah dan juga daging babi, sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala wa antastaqsimu bil azlam. Antastaqsimu bil azlam. Istiqsam bil azlam artinya adalah mengadu nasib, ya. Al-istiqsam bil azlam artinya adalah mengadu nasib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an wa antastaqsimu bil azlam, yang artinya adalah dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah, dan mengundi nasib dengan anak panah itu adalah sebuah kefasikan. Bil azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Dan di sini ada tafsiran dari Sufyan. Sufyan itu imamul muhadditsin, imamnya ahli hadis. Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri. Kemudian Waqi' ibn al-Jarrah. Waqi' ibn al-Jarrah adalah seorang ahli hadis yang berasal dari negeri Irak, dari kota Kufah. Waqi' berkata al-azlam di sini adalah asy-syatranji, yaitu catur. Ini berarti diharamkan karena di awal ayat hurrimat alaikumul maitah waddam walahmul khinzir. Diharapkan atas kalian bangkai, darah dan daging babi, sampai kepada ayat wa antastaqsimu bil azlam. Nah, istiqsam bil azlam adalah di sini mengundi nasib dengan azlam. Azlam ditafsiri oleh ahli hadis Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri adalah catur. Begitu juga ditafsiri oleh Waqi' ibn al-Jarrah. Beliau ahli hadis, beberapa kali ditawarkan menjadi hakim, beliau menolak. Maka Imam Ahmad mengatakan ma ra'aitu aw'a lil ilm min Waqi'. Aku tidak pernah melihat orang yang paling dalam luas ilmunya dibandingkan Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah mengatakan antastaqsimu bil azlam, mengundi nasib dengan al-azlam adalah dengan catur. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa asy-syatranju maisirul aajim, yang artinya bermain catur adalah judinya orang-orang yang ajam.
Orang-orang ajam itu orang-orang bukan Arab. Orang-orang yang tidak ada keturunan Arab. Judinya orang-orang ajam adalah dengan bermain catur. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah melewati suatu kaum yang sedang bermain catur. Kemudian beliau bertanya, apakah ini berhala-berhala yang kalian beriktikaf di sekitarnya? Disebut berhala oleh Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang duduk ya, termenung melihat mau jalan kemana, ini disebut oleh Ali bin Abi Thalib, ada apa dengan berhala-berhala yang kalian i'tikaf di dalamnya? Kemudian beliau berkata, sungguh seseorang memegang batu api sampai batu apinya padam, lebih baik baginya daripada dia memegang catur tersebut. Kemudian beliau juga berkata, demi Allah, bukan untuk ini kalian diciptakan. Demi Allah, bukan untuk ini kalian diciptakan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga berkata, pemain catur adalah manusia paling pendusta. Manusia paling pendusta. Kenapa? Karena ketika dia main catur, saya sudah membunuh ini, saya sudah membunuh menteri, saya sudah membunuh raja. Padahal dia tidak membunuh. Dan yang terbunuh tidak mati. Jadi dia akdzabun nas, tukang dusta. Kemudian juga dikatakan kepada Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai rahimahullahu taala adalah seorang ulama hadis di dalam literatur kamus para ulama rahimahumullahu taala. Dan beliau ini adalah ulama Islam yang wafat pada tahun 238 Hijriah, berarti sezaman dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad wafat pada tahun 240 Hijriah, dan beliau ini ahli hadis. Cuma bedanya Imam Ahmad ada muridnya yang berkhidmat kepada ilmunya, akhirnya menjadi salah satu founding father dari 4 mazhab fikih yang terkenal dan tersebar di tengah masyarakat. Padahal dari sisi ilmu Ishaq bin Rahawai rahimahullah juga berilmu. Buktinya perkataan-perkataan beliau dinukil oleh para ulama. Di antaranya ini, ditanya Ishaq bin Rahawai, atara fil la'bi bisyatranji ba's, apakah di dalam bermain catur ada dosanya? Kemudian Ishaq bin Rahawai berkata, al-ba'su kulluhu fi, dosa seluruhnya ada di dalam catur. Subhanallah. Ya, keburukan seluruhnya ada di dalam catur, kata Ishaq bin Rahawai. Kemudian Ishaq bin Rahawai ditanya lagi, sesungguhnya para tentara-tentara yang sedang berjaga di perbatasan, mereka main ini untuk menunggu perang. Maka kata Ishaq bin Rahawai rahimahullah, hum fujur, mereka adalah para pelaku maksiat. Kemudian ditanya juga seorang ulama, Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Beliau ini adalah seorang ulama yang wafat pada tahun 120 Hijriah. Dan beliau seorang tabi'i, yaitu yang melihat sahabat Nabi dan beriman dan mati dalam keimanan. Dan beliau tinggal di kota Basrah lalu pindah ke kota Madinah. Beliau adalah seorang imam, ahli hadis, ahli ilmu Al-Quran. Nah, Imam Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi ditanya tentang bermain catur.
beliau mengatakan yang paling rendah apa yang ada di dalam catur adalah pelakunya nanti di hari kiamat atau dikumpulkan di hari kiamat bersama orang-orang yang melakukan kebatilan. Itu minimal bahwa pelakunya nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang yang pelaku kebatilan, ya. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa su'ila Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anis syatranji. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ditanya tentang bermain catur. Faqala hiya asyarru minan nardi wa taqaddama al-kalamu ala tahrimi. Catur lebih parah daripada dadu, ya, dan sudah dibicarakan tentang keharamannya. Wa su'ila al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu rahimahullah ani syatranji. Imam Malik rahimahullah bin Anas, Imam Daril Hijrah, imamnya penduduk kota Madinah. Beliau ditanya tentang bermain catur. Beliau menjawab, "Asy-syatranju minan nard. Balaghana ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu wa walla malan liyatimin fawajadaha fi tarikati walidil yatim fa ahraqaha walau kana al-la'bu biha halalan lama jaza lahu an yuharriqaha likauniha malul yatim walakin lamma kana biha al-la'bu haraman ahraqaha fatakunu min jinsil khamri idza wujida fi malil yatim wajabat iraqatuhu kadzalika asy-syatranju wa hadza madhhabu habrul ummati radhiyallahu an. Dan kata Imam Malik rahimahullah, bermain catur ini termasuk daripada permainan an-nard, yaitu duda lagi. Alhamdulillah kalau tersambat janda lah. Dadu, ya. Kemudian kata Imam Malik rahimahullah sampai kepada kita Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menjadi wali, pengurus harta anak yatim. Pengurus, jadi ada anak yatim meninggal abahnya dan bapaknya ini meninggalkan waris. Dan anak yatim itu kan adalah seorang anak yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh. Kalau sudah baligh tidak dinamakan yatim lagi. Ya. Abah ulun pada aku ni yatim piatu jisidin. Ya. Abah mama jadi meninggal maksudnya gitu. Ya, padahal yang namanya yatim itu adalah yang belum baligh, yang meninggal bapaknya dan belum baligh. Berarti kalau seandainya ada di sebuah keluarga anaknya 4, kemudian meninggal abahnya, lalu kakak yang pertama dan kedua sudah baligh, nah, itu tidak dinamakan anak yatim. Anak yatim adalah anak yang meninggal bapaknya dan dia masih belum baligh. Nah, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini mengurus harta anak yatim. Tapi ternyata beliau dapati di dalam harta yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk si yatim ini ada syatranj, ada catur. Maka kan semestinya harta apa saja yang ditinggalkan oleh mayit itu adalah harta waris. Dan harta waris harus sampai kepada ahli waris. Tidak boleh dibagi, tidak boleh disia-siakan. Nah,
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ketika mendapati ada catur pada harta yang ditinggalkan oleh si mayit, maka beliau bakar. Padahal harta waris tidak boleh dibakar. Makanya di sini disebutkan kalau seandainya bermain catur itu halal, maka niscaya tidak diperbolehkan untuk dibakar karena dia adalah harta waris. Ya, karena dia milik anak yatim tadi. Akan tetapi ketika karena bermain dengannya adalah haram, maka dibakar oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ini persis seperti seorang yang meninggalkan harta waris. Di antara harta warisnya adalah khomer. Khomer kan larang. Ya, pinanya lah, ulun lebih berangkar juga. Khomer itu larang. Ya, yang bermerek-merek itu kan larang, yang dijual di mal-mal, yang dijual di bandara-bandara. Itu larang. Ya. Maka kalau ditinggalkan oleh seseorang dalam keadaan dia meninggal dunia, maka itu menjadi harta waris. Tetapi jika ada khamar pada harta waris, maka wajib untuk dibuang. Kenapa? Karena tidak halal untuk dijadikan harta waris. Demikian pula catur. Tapi harga catur berapa kan? Ya, mungkin caturnya mahal gitu. Ya. Nah, inilah pendapat dari Habrul Ummah. Ini mazhabnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwa catur haram, dan apabila dia sebagai harta tarikah, tarikah itu artinya harta warisan, maka wajib dibakar. Waqila li Ibrahim An-Nakha'i. Ibrahim An-Nakha'i adalah seorang ulama di kalangan tabi'i juga. Nama lengkap beliau adalah Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i rahimahullah. Seorang tabi'i. Beliau wafat pada tahun 96 Hijri. Belum sampai 100 tahun Nabi Muhammad SAW wafat. Wafat Nabi Muhammad SAW 11 Hijriah. Beliau 96, berarti sekitar 85 tahun setelah wafat Rasulullah SAW. Tabi'i, ya, Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i. Beliau ditanya, apa pendapat engkau tentang bermain catur? Maka Ibrahim bin Yazid An-Nakha'i berkata, innaha mal'unah. Bermain catur adalah terlaknat. Ya, belum pernah mendengar kisah ada orang main catur di pos kamling misalkan, atau gardu gitu ya. Kemudian ada orang yang lewat. Hei, apakah kamu tidak malu dengan foto wali fulan? Kok main catur di hadapan fotonya? Ini akhirnya mereka berhenti. Berhentinya bukan karena Allah, karena foto. Nah, ini lebih parah mana? Antara dosa main catur atau takut sama foto. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Kalau dijadikan sebagai jimat, haram. Dianggap penglaris, haram. Ya, karena dia dianggap sebagai ajimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menjadikan sesuatu digantung sebagai jimat, mendatangkan kebaikan atau menahan mudarat, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Kalau ada yang bertanya bahwa yang digantung itu hanya sebatas syarat aja,
kita tetap memohon kepada Allah? Maka jawabannya, syarat pian belum ada di dalam Al-Quran dan hadis Rasul. Ya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjadikan sesuatu yang digantung untuk dijadikan sebagai sebab penglaris, apalagi sebab pemicu agar takut main catur. Ya, ini para ikhwah. Kemudian riwayat selanjutnya, riwayat yang ke-236 di sini, wa rawa Abu Bakr al-Athram fi jami'ihi an Wathilah ibn al-Asqa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi fi kulli yawmin 360 nadhrah ila khalqihi laysa li sahibi asy-syahi fiha nasibun yani la'ibu syatranji li'annahu yaqulu syah mat. Artinya diriwayatkan oleh Abu Bakr al-Athram. Abu Bakr al-Athram namanya Ahmad bin Muhammad bin Hani, seorang imam ahli hadis, seorang yang dalam ilmunya. Beliau adalah muridnya Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dan beliau termasuk ahli hadis, memiliki kitab-kitab tentang kecacatan hadis. Ya. Dan beliau wafat sekitar 260 Hijriah. Abu Bakar al-Athram meriwayatkan di dalam kitab jami'nya dari Wathilah bin al-Asqa. Wathilah bin Asqa adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sahabat yang tidur di Suffah, di halaman Masjid Nabawi, dan beliau mati syahid di peperangan Tabuk. Dan beliau termasuk pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 tahun atau selama 3 tahun. Wafat di kota Damaskus pada tahun 83 Hijriah. Ini menunjukkan para ikhwah, para sahabat Nabi itu mereka keluar dari kota Madinah untuk berdakwah. Mereka keluar dari kota Madinah untuk berdakwah sampai wafat. Padahal kalau dipikir nih, nah ini pelajaran penting. Kalau dipikir tinggal di kota Madinah dan sampai mati di kota Madinah itu dapat syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a an yamuta bil Madinah falyaf'al." Siapa yang sanggup untuk mati di kota Madinah, maka hendaklah dia lakukan. Fa inni syafi'un lahu yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku menjadi pemberi syafaatnya nanti kelak pada hari kiamat. Mati di kota Madinah. Apa sulitnya mereka tinggal di kota Madinah? Tapi mereka keluar dari kota Madinah. Untuk apa keluar dari kota Madinah? Untuk berdakwah. Pelajarannya adalah ibadah yang dilakukan sendirian kalah pahalanya dengan ibadah yang bermanfaat untuk orang banyak. Ya. Ibadah yang dilakukan sendirian kalah manfaatnya dibandingkan yang dilakukan oleh orang banyak, yang bermanfaat untuk orang banyak. Kadang ada orang ahli sedekah, kadang ahli salat tahajud, salat witir, qiyamul lail. Ada orang ahli puasa sunnah. Ya, tetapi dia tidak ahli di dalam bermanfaat untuk orang lain. Ya, maka yang bermanfaat untuk orang lain lebih utama dibandingkan yang tidak bermanfaat untuk orang lain. Nah, Wathilah bin al-Asqa beliau meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya Allah memiliki di setiap hari 360 pandangan kepada makhluk-makhluknya. 360 pandangan pada makhluk-makhluknya. Ini setiap hari. Dan 360 tersebut orang yang disebut dengan syah tidak mendapatkan pahalanya. Orang yang dengan syah tidak mendapatkan pahalanya.
Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dapatkan pahalanya. Kenapa disebut syah? Karena apa? Main catur itu kan kalau sedang melakukan main catur maka dia mengatakan syah kalau bahasa Arabnya. Kalau kita apa? Skak ter. Skak ter. Kalau bahasa Arabnya syah gitu. Nah, ini bahkan disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, saking orang ini terlalu banyak main catur, maka ketika dia dikatakan kepadanya dalam keadaan dalam keadaan sedang sakaratul maut, ya, maka dia dikatakan kepada dia, wahai fulan, ucapkanlah la ilaha illallah. Dia malah mengucapkan skak. Ya, ada lagi disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, ketika dia ditalkinkan la ilaha illallah sebelum meninggal, maka dikatakan maka dia mengatakan asqini khamr, asqini, tuangkan sekali lagi, karena dia mati dalam keadaan kecanduan minuman yang memabukkan. Ini menunjukkan bahwa al-insan yamutu ala ma 'asha alaih. Seorang manusia mati sesuai dengan kebiasaannya. Taib. Riwayat selanjutnya 237, warawa Abu Bakrin al-Ajurri bi isnadihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza maratum biha ula'il ladzina yal'abuna bihadhihi al-azlam an-nard wa syatranj wa ma kana min lahu fala tusallimu alaihim fa innahum idza ijtama'u wa akabbu 'alaiha ja'ahum asy-syaitan bi junudihi fa ahdaqa bihim kullama dhahaba wahidun minhum yasrifu basarahu anha li kazzihi syaitan bijunudih fala yazaluna yal'abuna hatta yatafarraqu kal kilab istama'at ala jifah fa akalat minha hatta mala'at butunaha thumma tafarraq wa li'annahum yakdhibuna 'alayha fayaquluna syahmad. Diriwayatkan oleh Abu Bakar al-Ajurri. Abu Bakar al-Ajurri namanya Muhammad bin Al-Husain bin Abdullah. Beliau berasal dari kota Baghdad lalu singgah dan hidup di kota Mekah. Dan beliau adalah ahli fikih, Abu Bakar al-Ajurri. Ahli fikih bermadzhab Syafi'i. Beliau orang saleh terpercaya, mempunyai beberapa tulisan-tulisan buku yang sangat bermanfaat. Beliau wafat pada tahun 360 Hijriah, yaitu abad keempat Hijriah. Abu Bakar al-Ajurri meriwayatkan dengan sanadnya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian melewati orang-orang yang sedang bermain dengan berhala-berhala ini, yaitu dadu dan syatranji, dan apa saja yang terdapat di dalamnya sebuah kelalaian, maka janganlah kalian ucapkan salam atas mereka jika kalian melewatinya. Sesungguhnya mereka sedang berkumpul di atas sesuatu yang mana syaitan mendatangkan tentara-tentaranya kepada mereka dan akhirnya mengganggu mereka. Setiap kali ada orang yang pulang maka ditoleh. Ya. Jadi seperti kesal kalau ada yang pulang. Kenapa boleh kamu? Belum habis lagi kita main. Ya, setiap kali ada yang pulang maka orang-orang melihatnya. Kenapa? Karena syaitan memburukkan dia dan juga bala tentaranya. Maka masih saja akhirnya mereka terus main sampai mereka berpisah. Kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW, lihat buruknya gambaran Rasulullah SAW, seperti anjing yang sedang mengumpuli bangkai
Lalu anjing-anjing tersebut makan dari bangkai tersebut sampai mereka kenyang. Kemudian mereka berpisah. Nah, ini para ikhwan, ini yang perumpamaan yang sangat keji bagi orang yang bermain catur. Dan juga karena mereka berdusta, yaitu seperti misalkan tadi syah mati, skak, ter, padahal nggak mati di situ. Nah, ini dusta. Ya, ini adalah berdusta. Tapi ironinya di zaman sekarang ini dilombakan jadi atlet catur. Ya. Nah, mungkin nih berbahaya nanti ini videonya nih. Iya. Dianggap merusak permainan ini. Padahal kita kan baca kitab ya. Kalau mau disalahkan ya salahkan kitabnya. 238. Dan inilah tujuan dari pembacaan kitab Al-Kabair, agar kaum muslimin paham tentang dosa-dosa besar. Saya baca sedikit lagi baru kita adzan ya. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ashaddun nasi 'adzaban yaumil qiyamah sahibus syah, yani sahib asy-syatranj ala tarahu yaqulu qataltu wallahi ma mata wallahi iftara wa kadzaba 'ala Allah. Dan diriwayatkan juga dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, manusia yang paling keras atau manusia yang paling buruk siksanya pada hari kiamat adalah yang pelaku syah, pemain syah, yaitu pemain catur. Apakah engkau tidak melihat bahwa ia mengatakan aku sudah membunuhnya? Demi Allah dia mati. Demi Allah sungguh dia sudah berdusta atas Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Mujahid, Imam Mujahid rahimahullahu taala, Mujahid bin Jabr, ya, seorang tabi'i ahli tafsir, kemudian tinggal di kota Mekah dan beliau wafat pada tahun 104 Hijriah, murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Makanya beliau dikatakan oleh para ulama, idza ja'aka an Mujahid fahasbuk. Jika datang tafsiran dari Imam Mujahid maka cukup bagimu. Ya, cukup bagimu. Taib, ma min mayyitin yamutu illa muthila lahu julasa'uhu alladhina kana yujalisuhum fahtadara rajulun mimman kana yal'abu bishantaranj faqila lahu qul la ilaha illallah faqala shahak thumma mat faghalaba ala lisani ma kana ya'tadu hala hayati fil la'b faqala aywadu kalimatil ikhlas shahik wa hadha kama jaa fi insanin akhar mimman kana yujalisu sharrab al-khamr annahu hina hadarahu al-maut faja'ahu insanun yulaqinuhu ash-shahadata faqala lahu ishrab wasqini thumma mat fala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Imam Mujahid rahimahullah berkata, tidak ada seorang mayit yang meninggal kecuali akan dihadirkan, dimisalkan penghadirannya saat dia dalam keadaan sekarat. Jadi gini, misalkan nih mayit mau meninggal, maka dimisalkan oleh Allah teman-teman yang biasa dia gauli selama dia hidup di dunia. Ya. Lalu ada orang dalam keadaan sekarat, kan dia kebiasaan main catur. Maka dikatakan kepadanya la ilaha illallah dan dia mengatakan syahik skak. Kalau bahasa kita syahik skak. Aturan la ilaha illallah skak aja nih. Ya subhanallah. Ya na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal itu. Kemudian akhirnya mati. Ya. Maka lisannya mengucapkan apa yang merupakan kebiasaan dia saat dia masih hidup, ya, yaitu saat bermain catur. Semestinya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah dia mengucapkan kalimat syahid. Dan juga sebagaimana yang terjadi pada orang lain, manusia yang lain, yang mana kebiasaan dia
duduk bersama orang-orang yang suka minum khamr. Ketika orang ini dalam keadaan sekarat, kemudian dia ditalkinkan 2 kalimat syahadat, maka kemudian dia mengatakan isyrab wasqini, isyrab wasqini. Ayo minum, ayo tuangkan saya. Ayo minum, tuangkan saya, sesuai dengan kebiasaannya. Kemudian dia mati. Fala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya. Kalau ada hal yang terdengar dengan itu, ucapkan la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Wa hadza kama jaa fi haditsin marwiyin yamutu kullu insanin ala ma kana alaihi. Dan ini disebutkan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa akan mati setiap manusia atas apa yang dia perbuat. Wa yab'atsu ala ma mata alaihi, dan akan dibangkitkan sesuai dengan ketika dia mati. Fa nas'alullahal mannan, maka kita mohon kepada Allah yang Maha Pemberi, bi fadlihi, dengan karunia-Nya, an yatawaffana muslimin, agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan beragama Islam, la mubaddilin, dan tidak merubah, wala mughayyirin, tidak merubah, wala dhalin wala zaighin, tidak sesat, tidak menyimpang. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah dan Maha Mulia. Alhamdulillah, selesai pembahasan Al-Kabirah Al-Ishrun, yaitu dosa besar yang ke-20. Wallahu alam. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.